Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di cuaca yang mendung seperti ini. Oke, baik. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jitni ilma warjukni fahma. Amin. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Cinta Al-Quran, tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Nah, sekarang kita masih memasuki tema 6, subtema 1 di pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga kali ini, kita bertujuan untuk agar kalian dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian juga mampu menjelaskan keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Dan kalian dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar ya. Lalu terakhir, kalian mampu menggunakan hasil pengamatannya tentang ciri-ciri puisi secara tepat. Next. Pada pembelajaran ketiga kali ini, Ibu akan menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa sumber daya alam? Ya, sumber daya alam dapat terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, ada air, ada hewan ternak, ada tanaman budidaya ya. Next. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti ada angin untuk membangkitkan listrik, ada sungai untuk budidaya ikan dan udang, ada jagung sebagai sumber bahan makanan, serta ada tanah liat untuk membuat gerabah seperti pengrajin ini. Pada pembelajaran ketiga juga, Ibu akan menjelaskan, mendeskripsikan isi puisi. Kemarin kalian sudah membuat puisi. Ada beberapa langkah-langkah loh yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan oleh penyair. Siapa penyair? Penyair itu ialah yang menyampaikan puisi, isi puisi secara berirama. Yaitu pertama, bacalah puisi kalian dengan seksama atau dengan teliti ya. Kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tua kalian. Nanti kalau misalkan ada kata-kata yang kalian kurang mengerti, kalian tanyakan kepada ibu atau orang tua kalian masing-masing. Terakhir, diskusikan puisi tersebut bersama teman kalian. Next, pada pembelajaran ketiga juga, Ibu akan menjelaskan di materi PPKN keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita memengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut kemudian dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama, bergotong royong, berdiskusi ya. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan tim kerja sama. Di sini ada nelayan. Nelayan ada beberapa orang nih. Saling bekerja sama ya. Ada yang memegang jaringnya, ada yang mengendalikan perahunya. Dan pegawai kantor. Di sini pun pegawai kantor ada yang bekerja sama juga sesama timnya. Ada sekretaris, bendahara ya.
Dan ada pekebun teh. Pekebun teh ini pun sama, dia juga tidak sendiri, melainkan bekerja sama dengan individu lainnya. Terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan. Jadi karakter seseorang di dalam suatu pekerjaan, di dalam suatu cita-citanya, yaitu misalkan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jadi kamu dengan temanmu saling melengkapi kekurangan masing-masing untuk apa? Mendapatkan karakteristik di dalam suatu pekerjaan. Kedua, saling bertukar ide atau pendapat. Ketiga, memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Kamu boleh memberikan saran atas kekurangan temanmu atau teman partnermu. Keempat, belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat positif. Di sini juga ada keragaman fisik, ras, dan budaya ya. Keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah loh. Misalkan, teman kalian yang bernama Dedi. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa, dan ingin menjadi arsitek. Wah, Dedi ingin menjadi arsitek. Sedangkan Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon, dan ingin menjadi seorang seniman. Ayo membaca. Nah, kita membaca, kalian buka di buku tema kalian di halaman 24. Kalian membaca dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir ya. Di sini ada berapa paragraf? Ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Berjudul Peternak Muda dari Malang. Setelah membaca, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Siapakah Triyono tersebut? Ya, siapakah Triyono tersebut? Triyono adalah seorang perintis usaha peternak bebek potong. Itu jawabannya ya. Dan yang kedua, Ibu jelaskan sampai nomor 2 dulu ya. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Kalian bisa tulis, yang dilakukan Triyono adalah membangun usaha secara mandiri. Triyono memiliki lahan yang tidak terlalu luas, namun Triyono dapat membangun kandang untuk beternak sapi, ya. Setelah itu, kalian bisa lihat di halaman. Kalian lanjutkan di halaman tadi ya. Untuk jawabannya di halaman 25. Kalian sekarang membuka halaman 26. Di sini ada gambar ayam, ada gambar sapi, ada gambar bebek, ya, ada gambar kambing atau domba. Nah, next. Pada gambar ini kalian bisa lihat keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Nah, tuliskan jawaban kalian pada kolom berikut. Ibu kasih penjelasan 1 ya. Jawabannya, mengetahui keadaan penyakit pada hewan ternak. Nah, untuk kedua sampai keempat ada jawabannya itu. Kalian bisa isi di halaman 27. Nah, baca dengan teliti. Di sini kalian lihat halaman 31 pada buku tema kalian. Ada puisi karya D. Caritas dengan judulnya Hidupku Penuh Warna. Hidupku Penuh Warna. Nah, dalam puisi tersebut kalian tentukan jawabannya. Kalian baca dulu dengan saksama puisi tersebut dari awal hingga akhir, dari bait pertama hingga bait ke-4. Apa judul puisi tersebut? Judulnya adalah Hidup Penuh Warna. Dan pengarangnya siapa? Pengarangnya D. Caritas. Nah, untuk yang nomor 2, kalian bisa
Lanjutkan di halaman 32. Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Misalkan ya, yang saya bayangkan adalah keanekaragaman kehidupan penulis. Nah, untuk soal nomor 3 sampai selanjutnya, kalian bisa isi di buku tema masing-masing. Oke, untuk tugasnya halaman 25, 27, 28, 29, 31 hingga 32. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.